Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik semuanya, tim peneliti maupun mahasiswa yang bergabung. Malam ini kita diskusi beberapa model rubrik untuk keperluan penelitian sesuai variabel kita masing-masing. Kemudian nanti kita akan diskusi tanya jawab terkait apa yang akan dilakukan, karena setelah ini ada beberapa tim riset kami akan mulai melakukan evaluasi, mengoreksi beberapa dokumen ya, beberapa dokumen dengan acuan pada contoh-contoh yang kita bahas malam ini. Terima kasih Mas Jo, Mbak Tika, Nada, dan lain-lain yang sudah bergabung. Ini sifatnya opsional saja, jadi kita tadi undang siapa yang sempat bergabung untuk diskusi kita malam ini, dan mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan ini bermanfaat untuk penyelesaian penelitian kita masing-masing, baik yang penelitian tesis, penelitian disertasi maupun penelitian hibah kita yang didanai tahun ini di Kementerian sesuai pengumuman yang kemarin dirilis tanggal 24 Mei 2025. Kami coba tayangkan beberapa contoh di riset kami tahun sebelumnya. Itu ada, ini ada contoh tes berpikir kreatif. Di sini kami sebut tes kreativitas. Bisa muncul di situ ya, sama ya? Iya, bisa. Di bagian awal setiap tes itu teman-teman bisa berikan informasi. Pertama, kita bisa buat seluruh instrumen itu dengan petunjuk pengerjaannya, baik yang umum maupun yang khusus. Dalam hal ini di instrumen tes kreativitas mahasiswa yang kami buat, karena ini digunakan di kelas, di mahasiswa pada mata kuliah tertentu, kami buat ada petunjuk umum. Kita minta mereka membaca setiap soal dengan teliti, dipahami maksudnya, kemudian diminta mereka menjawab dengan jujur sesuai dengan kemampuan pemahaman masing-masing. Kita informasikan waktu sekitar 60 menit untuk setiap sesi. Karena kami lakukan tes ini ada dua sesi, ada sesi 1, sesi 2. Sesi 1 itu maksudnya untuk tes dari pertemuan 1 ke 7. Ini kami lakukan di ujian tengah semester. Jadi yang sesi 2 itu di ujian akhir semester. Kemudian kami juga minta mereka untuk berusaha memberikan jawaban yang spesifik, detail, relevan dengan konteks pembelajaran fisika dan pengembangan media berbasis komputer, karena ini nama mata kuliahnya. Jadi kalau teman-teman itu di sekolah nanti diinformasikan juga seperti itu. Mereka diminta menggunakan kreativitasnya untuk menghasilkan ide-ide yang unik dan orisinal, karena memang keperluannya untuk itu. Kita harap mereka juga tidak perlu takut menuangkan idenya untuk berpikir di luar kebiasaan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terpikirkan. Nah, karena di dalam tes itu kan ada beberapa indikator, kita juga perlu memberikan informasi ada di petunjuk khusus. Jadi misalnya indikator kelancaran berpikir itu fokus pada apa? Pada kuantitas ide,
bukan pada kualitasnya. Nanti ada contoh soalnya. Kita minta mereka berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dalam waktu yang diberikan. Kemudian ada keluasan berpikir, ini berkaitan dengan mereka diminta untuk melihat masalah-masalah yang diberikan itu dari berbagai sudut pandang yang menghasilkan beragam solusi atau pendekatan, tidak terpaku pada satu cara berpikir saja. Kemudian ada elaborasi, ini juga indikator berpikir kreatif sebenarnya, yang mengembangkan ide-ide dengan memberi penjelasan yang detail. Begitu juga di keaslian berpikir atau di indikator itu disebut originality ya. Usahakan untuk mereka berusaha menghasilkan ide-ide yang unik, original, dan kalau bisa belum pernah ada sebelumnya. Mereka diberi kebebasan untuk berpikir di luar yang biasanya dan diberi kesempatan untuk memunculkan semua kemungkinan-kemungkinan yang baru. Nah, ini bagi yang risetnya ada berpikir kreatif atau mengukur kreativitas pada aspek yang sama, nanti informasi ini bisa diikuti polanya. Kemudian setelah itu kita akan berikan informasi tes. Bisa kita buat seperti ini. Ini ada tes kreativitas sesi 1, ada materi 1 sampai 7. Kita beri informasi misalnya dalam durasi waktu tertentu mereka diminta menulis sebanyak mungkin ide untuk bikin video, atau buat daftar 10 alat bantu atau media pembelajaran yang dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak, desain grafis, dan seterusnya. Ini kami setting sebenarnya di setiap indikator tuh ada dua pertanyaan. Yang bagian satu ini disiapkan 3, tapi polanya sebenarnya mereka diberi kesempatan untuk memilih 2 dari yang 3 itu. Jadi kalau nanti misalnya ada beberapa instrumen supaya seragam, diberi beberapa, boleh mereka memilih yang mana yang mau dijawab. Kalau misalnya menyusun beberapa pertanyaan. Jadi misalkan kita merasa ini harus dibuang, biar saja nanti siswanya atau mahasiswanya yang memilih mana yang mau dijawab ya. Dia bisa polanya seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana rubriknya. Ini karena ada kemungkinan kan di soal 1 itu misalnya mereka diminta, dia masih proses, mereka diminta untuk menulis sebanyak mungkin ide. Nah, ini keperluannya kita harus buat rubrik. Dalam posisi seperti itu, rubriknya bisa disetting seperti yang sedang tayang. Jadi kita akan informasikan yang diukur itu apa saja, indikator-indikatornya. Kemudian kita akan buat rubrik seperti yang ada. Ini nanti mungkin jadi perhatian Vika, Nada, dan tim-tim riset yang lain untuk jadi acuan nanti ketika mengoreksi. Karena ini soalnya kan terbuka. Kita tidak buat satu jenis jawaban tertentu. Jadi jawabannya sangat bervariasi, masing-masing orang akan menuangkan idenya sendiri-sendiri, dan kita akan buat rubrik yang umum untuk panduan kita nanti mengoreksi jawaban mereka. Jadi misalkan untuk soal nomor 1 kita sedang mengukur fluency of thinking, kelancaran berpikirnya. Ini fokus pada kuantitas ide yang relevan. Jadi bukan masalah banyak ya, bukan cuma masalah banyaknya, tapi juga pada relevannya jawaban yang diberikan. Jadi kalau misalkan dia banyak tapi kesana kemari juga tidak kita hitung. Jadi kita lihat pertama dia kuantitas idenya, tapi kita juga lihat relevansinya. Karena tadi kita minta mereka menyebut ide dalam durasi 5 menit, nanti kita bisa buat rubrik seperti yang ada di situ. Jadi kalau dia misalkan
tidak ada ide atau tidak ada jawaban, atau idenya tapi ditulis tapi tidak relevan, itu kita bisa buat skornya 0 poin. Jadi nanti kalau misalkan ada 1 atau 2 idenya relevan, kita bisa tulis poinnya 1. Kalau ada 3 sampai 4, nanti bisa poinnya 2. Jadi kalau 5 sampai 7, poinnya 3 dan seterusnya. Jadi di satu sisi kita menghitung berapa poinnya, kemudian kita cek ini relevan tidak relevan. Itu pola kita mengoreksi pola-pola soal seperti soal yang tadi nomor 1. Kemudian di soal yang kedua, tadi ada pertanyaannya, kita diminta membuat daftar 10 alat bantu atau media pembelajaran fisika yang dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis. Ini ada daftar 10 alat bantu. Nah, kita lihat model rubriknya. Jadi kita targetkan misalkan 10. Ini kita buat misalkan ada 10. Jadi kalau misalnya tidak jawab atau tidak ada daftar atau item yang disebut tidak relevan sama sekali, kita bisa beri skor 0. Skor 1 jika ada 1 sampai 3, 2, 4 sampai 6, 3-nya 7 sampai 8 dan seterusnya. Karena kita minta 10, maka skor maksimal karena kita ambil 5 poin sebagai skor yang tertinggi. Ketika dia jawab 50, 5 untuk 10 item yang relevan. Jadi kalau misalnya ada, karena kita minta 10, kalaupun dia jawab 10 lebih 11 dan seterusnya, itu kita bisa tetap beri skor 5. Ini bisa dimodifikasi sebenarnya. Kalau misalkan ini kita mau ambil poin 2 itu 4 sampai 5, bisa juga seperti itu. Nanti 5 sampai 6, ini kalau 4 sampai 5, nanti 6 sampai 7 di poin 3. Nanti poin 4 ini mungkin 8 sampai 9, 10 atau lebih bisa diberi skor 5. Ya, polanya seperti itu, dan ini kita jadikan acuan nanti saat mengoreksi item per item. Jadi begitu juga nanti untuk item-item yang ke 3, 4 dan seterusnya. Tadi karena ada 9 ya. Jadi ada 4 indikator, setiap indikator kita usahakan 2. Tadi di indikator 1 itu ada 3 pertanyaan, tapi kita minta pilih 2 dari 3. Jadi supaya tidak ada yang terlalu dominan dibanding yang lain. Kemarin juga misalkan teman-teman ada yang buat pertanyaan terbuka, seperti Ibu Dian tuh ada buat soal IC. Misalkan ini soal pertanyaan keterampilan berpikir kritis. Kemudian kami coba siapkan ada contoh jawabannya. Misalkan muncul seperti yang ada di situ. Kita ambil misalnya indikator keterampilan berpikir kritisnya interpretasi. Ada soalnya di situ. Kemudian karena jawaban mereka mungkin bisa beda-beda, kita akan berikan dia contoh opsi jawabannya. TS itu keterangan kita saja. Itu TS untuk tes sesi 1, karena ada sesi 1, sesi 2. Jadi kemungkinan jawaban-jawabannya juga sangat beragam, dan itu nanti bisa muncul masing-masing orang bisa memberi pola yang berbeda-beda. Ini ada contoh jawabannya semua. Kalau dia ada sesi 2, nanti juga ada contoh jawaban yang diharapkan. Ini kami buat keterangan. TS1 itu tes sesi 1, itu materi 1 sampai 7 sampai ke UTS, materi tes sesi 2 itu untuk materi 8 sampai 14. Karena total pertemuan satu perkuliahan itu kan ada 16 kali. Ada 16 kali, dan tentunya teman-teman yang penelitian skripsi, tesis atau disertasi kan tidak harus penelitiannya 1 semester. Pada submateri tertentu saja, sehingga tidak harus selengkap ini. Ini dibuat kami setting karena memang ini mata kuliah yang kami bina, yang UTS-nya ada, UAS-nya ada. Jadi ada penelitian apa tidak ada penelitian, memang kita harus lakukan UTS dan UAS.
sehingga memang dirancang untuk keperluan itu supaya datanya ada. Kami juga sempat menyiapkan ada pola bagi teman-teman yang buat project atau ada produk yang dinilai dari tugas siswa atau mahasiswa. Di mata kuliah yang kami bina itu ada 4 jenis project. Ada web sederhana, ada video edukasi, ada game edukasi, ada poster. Dan ketika membuat proyek masing-masing, jadi misalnya di project based learning di Mas Jul produknya ada kan ya? Ada, dikit deh. Nah, misalnya model ada project seperti itu. Kita misalnya menilai aspek-aspek yang muncul. Misalkan ini kita ambil kita menilai fungsi dan kegunaannya. Kemudian kita juga menilai desain dan estetikanya. Kita juga menilai konten dan informasi yang ada di situ. Kita juga bisa menilai kreativitas dan inovasi dan seterusnya. Saya membuat rubrik karena ini menilai produk mahasiswa. Kita buat ada sekitar 5 indikator. Kita beri dia skor 5 dengan kategori jika webnya seperti apa. Kalau dia berfungsi sesuai tujuan dan seterusnya masuk di kategori 4 sampai dengan 3. Kalau misalnya kita anggap sangat kurang, asal-asalan dibuat, kita kasih keterangan dia perlu perbaikan. Karena itu kan produk yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk luaran perkuliahannya. Jadi mata kuliah kami itu mata kuliah produktif. Jadi mereka harus diharuskan menghasilkan sesuatu, punya keterampilan menghasilkan sesuatu, dan itu dinilai satu-satu. Setiap mahasiswa dinilai, setiap kelompok mahasiswa dinilai, dan data-data itu kami jadikan sebagai data penelitian yang sedang berjalan. Jadi kami juga di dalam riset yang dikerjakan itu menyiapkan secara sungguh-sungguh semua keperluan instrumen yang kami anggap penting dikumpulkan di dalam riset itu, sehingga ketika kita minta teman-teman yang penelitian tesis atau disertasi dengan sub materi-materi tertentu, itu tetap standarnya dibuat. Jadi kalau ada produk yang dinilai, rubrik menilai produknya seperti apa. Kalau misalkan dia soalnya IC itu dikoreksinya seperti apa. Rubriknya sudah ada apa belum? Kalau misalnya memang kunci jawabannya itu sudah hanya seperti itu saja, atau mungkin pertanyaannya terbuka seperti tadi contoh yang dibuat, maka kita akan memberikan keterangan-keterangan seperti tadi. Jika sekian, skornya segini. Jika sekian, skornya segini. Nah, dan itu memang dirancang dari awal sehingga tidak bingung saat kita mengoreksi. Apalagi nanti ada tim lain yang membantu. Jadi kita semua punya pemahaman yang sama saat mengoreksi lembar jawaban atau karya-karya siswa atau mahasiswa kita. Seperti itu, teman-teman. Ini ada rubrik tadi sempat kita munculkan. Ini juga sudah sempat kita munculkan. Ini ada instrumennya juga tadi sempat kita munculkan, dan saya pikir ini supaya ada gambaran, bisa kita jadikan bahan diskusi kita malam ini. Jadi contoh bagi yang sedang menyiapkan instrumennya masing-masing. Mungkin ada yang dapat saran perbaikan setelah tahap validasi dan seterusnya, dan kami harap teman-teman tetap komit menyelesaikan penelitian dan studi masing-masing sehingga nanti bisa selesai tepat waktu sesuai dengan masa studinya. Kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Tidak ada, Kak. Belum ada, Bapak. Oke, terima kasih. Ini nanti dokumennya kami akan berikan pada kawan-kawan lain yang akan membantu proses riset kami seterusnya.
sehingga nanti ada acuan ketika kita mengoreksi karya-karya mahasiswa maupun siswa yang sekolahnya kita jadikan lokasi penelitian, dan hal-hal lain nanti kita bisa diskusikan kembali jika ada yang dianggap penting untuk dibahas bersama-sama. Jika tidak ada pertanyaan, saya pikir sesinya bisa kita tutup karena ini misinya untuk mendiskusikan pola ini dan nanti bisa jadi bahan untuk pekerjaan kita seterusnya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Mas Jul, ada yang ingin disampaikan? Nggak ada. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Yang izin besok siang, Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.